Babak baru kasus dugaan penyimpangan program makan bergizi gratis. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Ia bahkan mengklaim mengetahui keterlibatan sejumlah tokoh berpengaruh yang disebut berada di balik kasus ini. Siapa saja yang akan disebut? Kasus dugaan penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG kembali memasuki fase baru yang menarik perhatian publik. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini berencana mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau JC. Informasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, Krishna Murthy, yang menyebut bahwa keinginan Sony untuk menjadi justice kolaborator telah disampaikan kepada penyidik saat pemeriksaan pada Kamis, 4 Juni 2026. Tim kuasa hukum bahkan berencana mengirimkan surat resmi permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada pekan depan. Menurut Krishna, langkah tersebut diambil karena Sony ingin membantu mengungkap perkara secara menyeluruh dan tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam kasus yang sedang berjalan. Kuasa hukum Sony juga membantah anggapan bahwa kliennya merupakan pihak yang mengatur praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program MBG. Menurut pengakuan Sony yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, dirinya selama ini berada dalam tekanan dan bukan pihak yang menjadi otak di balik dugaan praktik tersebut. Yang menarik, Sony disebut mengetahui keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh dalam perkara ini. Namun hingga saat ini, identitas pihak-pihak tersebut belum diungkap ke publik. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa nama-nama tersebut akan disampaikan oleh Sony sendiri dalam proses persidangan. Ketika ditanya apakah pihak yang dimaksud berasal dari kalangan politik atau tokoh tertentu, kuasa hukum Sony memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menyebut bahwa jumlah pihak yang diketahui Sony tidak hanya satu orang, melainkan lebih dari satu tokoh. Di tengah perkembangan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan kepada pihak yang berstatus justice kolaborator dalam kasus korupsi MBG. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas, menegaskan bahwa mekanisme justice kolaborator memang terbuka dalam perkara korupsi. Menurutnya, tersangka yang bersedia bekerja sama secara signifikan untuk membantu penegak hukum mengungkap perkara, menjelaskan peran pihak lain, serta menemukan alat bukti yang lebih luas dapat mengajukan diri sebagai justice kolaborator sesuai ketentuan yang berlaku. LPSK menilai keberadaan justice kolaborator sangat penting untuk membantu membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi. Peraturan perundang-undangan juga telah memberikan ruang perlindungan dan penghargaan bagi saksi pelaku yang memenuhi persyaratan. Kini perhatian publik tertuju pada langkah Sony Sonjaya berikutnya. Apakah pengajuan justice kolaborator ini akan membuka fakta-fakta baru dan mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus program makan bergizi gratis? Publik menunggu jawaban tersebut dalam proses hukum yang masih terus berjalan. Menurut Anda, apakah status justice kolaborator dapat membuka aktor-aktor lain yang selama ini belum terungkap dalam kasus MBG?